Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Mursyida dari kelas 1E HKI dengan NIM 2321215. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Akhlak Tasawuf tentang ahwal. Yang pertama, pendahuluan. Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan satu dan lainnya saling berhubungan. Namun, hubungan tersebut ada yang sifatnya berdekatan, pertengahan, dan ada pula yang agak jauh. Secara harfiah, terdapat beberapa penafsiran tentang arti istilah sufi. Di antara penafsiran itu antara lain menyebutkan bahwa kata sufi bermula dari kata safa, yaitu suci hati dan perbuatan. Saf, barisan terdepan di hadapan Tuhan. Sufah, yaitu menyamai sifat para sahabat yang menghuni serambi Masjid Nabawi di masa kenabian. Saufana, sejenis buah atau buah-buahan yang tumbuh di padang pasir. Safwah, yang terpilih atau terbaik. Dan Bani Sufah, kabilah Badui yang tinggal dekat Ka'bah di masa jahiliyah. Yang kedua, pernyataan masalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan ahwal, dan yang kedua, apa saja macam-macam ahwal dalam keilmuan tasawuf. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan saya untuk menyampaikan materi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian ahwal, dan yang kedua, untuk mengetahui macam-macam ahwal dalam tasawuf. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ahwal. Ahwal adalah proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahwal merupakan sebuah keutamaan yang diberikan Tuhan dengan cara spontan tanpa adanya proses. Selain itu, para ahli juga mengungkapkan pendapatnya mengenai ahwal, diantaranya yaitu: yang pertama, menurut Syekh Abu Nash As-Sarraj. Menurut beliau, ahwal adalah sesuatu yang terjadi mendadak yang bertempatan pada hati nurani dan tidak bertahan lama. Yang kedua, menurut Harun Nasution, ahwal adalah keadaan mental berupa perasaan senang, takut, sedih, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali, ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa ataupun sebagai pemberian semata. Jadi, konsep ahwal yang diperkenalkan sebagai bagian dari pemahaman tasawuf yaitu sebagai suatu perjalanan spiritual atau suluk, di mana dalam perjalanan tersebut hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini, hal adalah keadaan-keadaan ritual saat yang dialami oleh para pejalan di tengah-tengah perjalanan. Pada umumnya, pengertian ahwal adalah suatu kesepakatan di kalangan para sufi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam ahwal. Yang pertama ada muraqabah. Muraqabah adalah belajar menetapkan hati, melatih jiwa dan hati untuk ingat kepada Allah dan selalu memperhambakan diri kepada Allah, sehingga dengan sendirinya ia akan merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dirinya sudah memasuki alam muraqabah. Muraqabah sebagai salah satu ajaran tasawuf yang bertujuan memantapkan segi hakikat untuk mencapai ma'rifat billah. Menurut kaum sufi adalah keadaan seseorang meyakini sepenuh hati bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Muraqabah menurut para ahli sufi ada 3 tingkatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Husni dalam kitab Iqadul Himam, yaitu yang pertama ada muraqabah qalbi, yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap hati. Dan yang kedua muraqabatur ruhi, yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap ruh. Dan yang terakhir ada muraqabatus sirri, yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap sir atau rahasia. Selanjutnya ada al-khauf. Al-khauf adalah rasa sakit serta bergetarnya hati karena ada sesuatu
sesuatu yang dibenci di hadapannya. Perumpamaannya seperti seseorang yang akan dihukum pancung oleh raja. Lalu raja itu telah memerintahkan algojonya dan algojo itu telah memegang pedangnya. Maka ia telah merasa yakin akan kematiannya sebentar lagi. Maka terasalah pedih hatinya saat itu dan bergetar karena rasa takut yang sangat, dan inilah yang disebut khauf. Menurut Al-Qushairi, takut kepada Allah berarti takut kepada hukumannya. Jadi kesimpulannya, al-khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya atau rasa takut dan khawatir jangan sampai Allah merasa tidak senang kepadanya. Dampak dari khauf yang benar adalah jika seseorang sudah benar pemahamannya, maka mulailah rasa khauf masuk di hatinya dan berdampak pada pucatnya wajah, tangis, gemetar, dan dampaknya kemudian adalah meninggalkan maksiat, lalu komitmen dalam ketaatan, lalu bersungguh-sungguh dalam beramal. Selanjutnya ada al-raja. Al-raja adalah sikap mengharap dan menanti-nanti sesuatu yang sangat dicintai oleh si penanti. Sikap ini bukan sembarang menanti tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu, sebab penantian tanpa memenuhi syarat ini disebut berangan-angan atau tamniyan. Orang-orang yang menanti ampunan dan rahmat Allah tanpa amal bukanlah raja namanya, tetapi berangan-angan kosong. Dengan mengambil perumpamaan di atas, maka raja seorang atas ampunan Allah adalah sebagaimana sikap penantian sang petani terhadap hasil tanamannya, yang telah ia pilih tanahnya yang terbaik, lalu ia taburi benih yang terbaik pula, kemudian diairinya dengan jumlah yang tepat dan dibersihkannya dari berbagai tanaman pengganggu setiap hari, sampai waktu yang sesuai untuk dipanen. Maka penantiannya inilah yang disebut raja. Selanjutnya ada al-syauq. Al-syauq bermakna lepasnya jiwa dan bergeloranya cinta. Para ahli sufi menyatakan bahwa syauq merupakan bagian dari mahabbah, sehingga pengertian syauq dalam tasawuf adalah suasana kejiwaan yang menyertai muhabbah. Secara literal, syauq berarti lepasnya jiwa dan bergeloranya cinta. Menurut Suhrawardi, syauq merupakan bagian-bagian dari mahabbah, seperti halnya zuhud bagian dari tobat. Jika mahabbah sudah mantap, akan tampak pula syauq. Menurut Al-Sarraj, orang yang merindu itu terbagi atas 3 golongan. Yang pertama adalah mereka yang merindu kepada janji Allah atas para kekasihnya tentang pahala, karomah, keutamaan, dan keridhoannya. Kedua, mereka yang rindu kepada kekasihnya karena cintanya yang mendalam dan bersemayamnya rindu itu hendak bertemu dengan kekasihnya. Dan yang terakhir, mereka yang menyaksikan kedekatan Allah terhadap dirinya. Allah senantiasa hadir, tidak pernah pergi, maka hatinya merasa senang walau hanya menyebut namanya saja. Yang selanjutnya ada al-uns. Al-uns dalam tasawuf berarti keakraban atau keintiman. Menurut Abu Sa'id Al-Kharaj, uns adalah perbincangan roh dengan sang kekasih pada kondisi yang sangat dekat. Zunun memandang uns sebagai perasaan lega yang melekat pada sang pencipta terhadap kekasihnya. Menurut Al-Sarraj, uns bersama Allah bagi seorang hamba adalah ketika sempurna kesuciannya dan benar-benar bening zikirnya serta terbebas dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari Allah. Selanjutnya al-yakin. Al-yakin berarti perpaduan antara pengetahuan yang luas serta mendalam dan rasa cinta serta rindu yang mendalam pula, sehingga tertanamlah dalam jiwanya perjumpaan secara langsung dengan Tuhannya. Dalam pandangan Al-Junaid, yakin adalah tetapnya ilmu di dalam hati. Ia tidak berbalik, tidak berpindah, dan tidak berubah. Menurut Al-Sarraj, yakin adalah fondasi dan sekaligus bagian akhir dari seluruh ahwal. Dapat juga dikatakan bahwa yakin merupakan esensi seluruh ahwal.
Perpaduan antara pengetahuan yang luas dan mendalam dengan rasa cinta dan rindu yang bergelora bertaut lagi dengan perjumpaan secara langsung tertanamlah dalam jiwanya dan tumbuh bersemi perasaan yang mantap. Keyakinan menurut Al-Sarraj merupakan hal yang tinggi. Ia adalah pondasi dan sekaligus bagian akhir serta pangkalan terakhir dari seluruh ahwal. Dengan kata lain, seluruh ahwal terletak pada keyakinan yang nampak atau zahir. Puncak dari keyakinan ini diisyaratkan Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Quran Surat Al-Hijr ayat 75. Dan juga ada dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surah Al-Zariyat ayat 20. Jadi kesimpulannya, banyak orang mukmin yang sudah beribadah dengan baik kepada Allah, tetapi mereka belum bisa khusyuk dalam ibadahnya karena keadaan jiwa mereka belum tenang atau stabil. Sedangkan agar kita bisa dekat kepada Allah adalah kejiwaan kita haruslah tenang. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia pasti merasakan apa yang namanya keadaan mental seperti senang, sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh terlalu terhanyut di dalam keadaan tersebut karena kita harus segera merubahnya menjadi lebih baik. Selain itu, kita haruslah mencontoh sifat sufi yang selalu melatih sifat mentalnya dengan cara riyadhah yang berarti latihan mental, mujahadah yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, uzlah yaitu mengasingkan diri dari pengaruh keduniawan, muraqabah mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu adalah suluk yang berarti menjalankan cara hidup seperti sufi yaitu berzikir dan berzikir. Meski para sufi berbeda pendapat mengenai pengertian ahwal secara luas, perlu dipertegas di sini bahwa menurut Al-Sarraj, hal adalah anugerah Allah yang diberikan kepada sang hamba sebagai hasil dari usaha dan perjuangannya di dalam menempuh maqamat. Dalam macamnya terdapat beberapa macam ahwal yang diantaranya muraqabah, khauf, raja, syauq, uns, al-yaqin, yang dimana pada setiap macamnya memiliki tingkatan masing-masing. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makan ayam sambil dengar lagu perih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.